Era pra-kemerdekaan. Dalam proses perumusan Pancasila dilaksanakan sidang BPUPKI pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Hasil yang diciptakan oleh BPUPKI pada rapat 29 Mei 1945 dan rapat 22 Juni 1945 adalah: yang pertama, menghasilkan dasar negara yaitu Pancasila bagi negara Indonesia. 2. Membuat suatu pernyataan yang disebut Piagam Jakarta yang kemudian menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang terakhir adalah pemilihan bentuk negara. Pada sidang BPUPKI pertama, terdapat 3 tokoh yang mengeluarkan pendapat, yaitu yang pertama ada Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945. Pendapat yang disampaikan langsung adalah yang pertama perikebangsaan, perikemanusiaan, periketuhanan, perikerakyatan, dan terakhir kesejahteraan rakyat. Yang kedua ada Mr. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945. Pendapat yang disampaikan adalah persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Yang ketiga ada Insinyur Soekarno. Pendapat yang disampaikan yang pertama ada Pancasila, isinya nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan yang terakhir ketuhanan yang berkebudayaan. Yang kedua ada Trisila, isinya sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan yang Maha Esa. Yang terakhir ada Ekasila, isinya gotong royong. Piagam Jakarta. Piagam Jakarta dibentuk pada 22 Juni 1947. Isi Piagam Jakarta adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam dan pemeluk-pemeluknya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah bijaksanaan dalam pemusyawaratan atau perwakilan serta dalam mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di era kemerdekaan, pada tanggal 6 Agustus 1945, bom atom dijatuhkan di kota Hiroshima oleh Amerika Serikat yang mulai menurunkan moral semangat tentara Jepang. Dan sehari kemudian, BPUPKI berganti nama menjadi PPKI, menegaskan keinginan dan tujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. Lalu, untuk merealisasikan tekad kemerdekaan pada 16 Agustus 1945, terjadi perundingan antara golongan muda dan golongan tua dalam penyusunan teks proklamasi yang berlangsung singkat mulai pukul 2 hingga pukul 4. Nah, teks proklamasi ini sendiri disusun oleh Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo di ruang makan Laksamana Maeda, tepatnya di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Konsepnya sendiri ditulis oleh Insinyur Soekarno, lalu Soekarni dari golongan muda mengusulkan agar teks proklamasi tersebut ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Kemudian, teks proklamasi tersebut diketik oleh Sayuti Melik. Hasil sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 adalah: yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Era Orde Lama. Pada masa Orde Lama, yaitu pada masa kekuasaan Presiden Soekarno, Pancasila mengalami ideologisasi. Artinya, Pancasila berusaha untuk dijadikan sebagai keyakinan dan kepribadian Indonesia. Presiden Soekarno menyampaikan bahwa ideologi Pancasila berangkat dari mitologi yang belum jelas bahwa Pancasila itu dapat mengantarkan bahasa Indonesia ke arah kesejahteraan, tetapi Soekarno tetap berani membawa konsep Pancasila ini untuk dijadikan ideologi bangsa Indonesia. Periode 1945 sampai 1950. Pada masa ini, dasar yang digunakan adalah Pancasila yang Undang-Undang Dasar 1945 dan presidensial, namun dalam praktiknya sistem ini tidak dapat terwujudkan setelah penjajah dapat diusir. Periode 1950 sampai 1959. Pada periode ini, penerapan Pancasila diarahkan sebagai ideologi liberal yang pada nyatanya tidak dapat menjamin stabilitas pemerintahan. Periode 1956 sampai 1965. Periode ini dikenal sebagai demokrasi terpimpin, akan tetapi demokrasi justru tidak berada di kekuasaan rakyat.
Sehingga yang memimpin adalah nilai-nilai Pancasila, tetapi kepemimpinan berada pada kekuasaan pribadi Presiden Soekarno. Di masa kepemimpinan Presiden Soeharto pada tahun 1966 sampai 1998, Pancasila sangat dipertahankan sebagai dasar negara. Bahkan keberadaan Pancasila semakin kuat di era Orde Baru. Rezim Orde Baru ini berusaha untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Berbeda pada saat Orde Lama yang dianggap menyimpang dari Pancasila. Beberapa metode yang digunakan dalam indoktrinasi Pancasila ada 4. Yang pertama, melakukan pengajaran P4, yaitu pelaksanaan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila di sekolah-sekolah. Yang kedua, Presiden Soeharto memperbolehkan rakyat membentuk organisasi dengan syarat berasaskan Pancasila. Yang ketiga, Presiden Soeharto melarang adanya kritikan yang dapat menjatuhkan pemerintah dengan alasan stabilitas. Dan yang terakhir, pada masa ini Presiden Soeharto melakukan beberapa penyelewengan. Salah satunya terjadi krisis ekonomi dan moneter pada tahun 1997. Selanjutnya, era reformasi. Gerakan reformasi bertujuan memperbaiki kinerja pemerintahan Presiden Soeharto dan memperbaiki kehidupan sosial politik yang telah menyimpang dari nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Ada 4 persoalan yang perlu dicermati agar tidak mengalami perubahan. Yang pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, kedaulatan ada di tangan rakyat. Yang keempat, Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Kesepakatan Pancasila dalam era reformasi. Yang pertama, tetap menjadikan Pancasila sebagai dasar kehidupan kenegaraan dan kebangsaan. Yang kedua, tidak menjadikan Pancasila sebagai doktrin komprehensif yang mengatasi atau menolak ideologi lain. Yang ketiga, tidak menjadikan Pancasila sebagai kebenaran tunggal, monointerpretasi, dan justifikasi otoritarianisme negara.